Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, selalu semangat beraktivitas, sehingga terus mau mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran SKI akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Namun sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Barangkali ini kalian masih ada yang belum aktif atau dalam kondisi belum siap. Yang pertama, Ahmad, ada Ahmad. Alifa, Muhlis. Oke, kalau begitu Bapak lanjutkan. Sebelum ke materi tentang Khulafaur Rasyidin, Bapak akan bertanya dulu mengingat-ingat materi yang lalu. Materi yang lalu yaitu tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan Bapak tanyakan, bagaimana proses meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanggal berapa, tahun berapa. Nah, itu kalian harus tahu semua, dan barangkali ada yang mau menjawab, silahkan. Nah, itu mungkin untuk mengingat-ingat pembelajaran minggu yang lalu, sehingga untuk itu Bapak pada kesempatan ini akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Indikator yang harus kalian ketahui di Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi apa itu Khulafaur Rasyidin? Kemudian yang kedua, latar belakang adanya Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk itu maka silahkan kalian semua untuk memperhatikan slide yang sudah Bapak buat. Silahkan, terima kasih untuk pembukaannya. Silahkan kalian perhatikan slide tentang Khulafaur Rasyidin. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan di peta konsep bahwa untuk selanjutnya di Khulafaur Rasyidin akan mempelajari tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian latar belakang Khulafaur Rasyidin, dan diantaranya adalah ada juga nanti membahas tentang biografi Khulafaur Rasyidin dan prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini ada dua yang mesti kalian ketahui, kalian pahami. Yang pertama adalah memahami tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, memahami tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama kita pengertian Khulafaur Rasyidin dulu. Pengertian tentang Khulafaur Rasyidin Bapak bagi menjadi dua. Yang pertama menurut istilah, kemudian yang kedua menurut bahasa. Menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mempunyai tugas tentunya, yaitu untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khulafaur Rasyidun. Khalifah artinya pengganti, sedang Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib.
Mereka semua adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat mereka pada masa Rasulullah SAW selalu mendampingi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Nah, hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Nah, itu adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian berikutnya adalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW yaitu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Jadi latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin itu diawali dari meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Meninggalnya Rasul itu prosesnya adalah ketika beliau berumur 63 tahun, kemudian beliau sakit selama 13 hari, dan kemudian beliau meninggal yaitu 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah menghadiri proses pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Nah, kemudian sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Nah, kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin parah dan semakin melemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Sehingga pada saat itu Abu Bakar Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Nah, pada saat itu perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Jadi kalau kita perhatikan dari 2 slide tadi, maka proses dari meninggalnya atau wafatnya Rasulullah SAW itu dari mulai beliau melayat takziah terhadap sahabat yang meninggal, kemudian beliau jatuh sakit, kemudian sesudah sakit meninggal, dan sesudah meninggal terjadilah perselisihan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ya, yang muncul pada saat itu dimusyawarah secara sesaat. Kita lanjutkan, kaum Muhajirin dan Ansor adalah 2 kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam sesudah Nabi wafat. Nah, dengan berbagai macam argumen, kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Nah, itu di satu pihak. Di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Nah, kemudian perselisihan terjadi dan perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai macam argumen. Selanjutnya ia membaiat Abu Bakar Siddiq dan kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq adalah
memimpin proses pemakaman Rasulullah SAW pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anha. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat ini akan mendapat petunjuk. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 137 yang artinya, dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, rupanya pertemuan kali ini materinya dicukupkan sekian dulu. Minggu depan kita lanjutkan. Nah, oleh karena itu maka marilah kita untuk menutup ini dengan semuanya membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.